ada orang mau mengirim ilmu hitam misalnya. Oh, santet gitu ya misalnya. Itu kan nanti resipiennya harus gelombang otaknya apa dulu nih. Selamat malam. Selamat malam. Kita sih bisa jam berapa aja sebenarnya ya. Tapi yang pasti Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, ya. Kita balik lagi. Kimata kita mau cerita. Selamat malam. Di sebelah kanan saya sudah ada Presiden Direktur dari Alam Gaib. Nah, Kimata hari ini ya, tayangan ini agak sedikit berbeda. Karena gua mengundang sahabat gue. Wah, ini mah jagoan banget lah. Kalau kita bilangnya dia jenderal soalnya. Ya, Pak Jenderal. Di geng Banditos itu dia kita panggilnya Pak Jenderal. Ini ada Om Ebe. Be, apa kabar, Be? Baik, Sa. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Om Ebe kebetulan lagi dalam masa pemulihan. Yes. Abis ada accident sedikit lah, namanya juga anak jagoan. Ya. Anak laki jagoan, ya nggak? Iya, Kak Re maksudnya. Kak Re. Nah, hari ini gue kenapa ngajak si Om Ebe ngobrol di sini di Kimata, itu karena gini. Kak Re, gue tertarik dengan apa yang Om Ebe pelajari di hidupnya dia. Jadi gini, Kak Re kan dekat dengan dunia spiritual, iya kan? Nah, terus Om Ebe ini, dia tuh sedikit banyak mempelajari tentang neuroscience, bener nggak, Be? Betul. Neuroscience ya? Paling nggak tahu sedikit mengenai neuroscience. Nah, pertanyaan gue, Om Ebe, kalau spiritual kita udah tahu ya penjelasannya seperti apa. Tapi neuroscience itu penjelasannya yang sesimpelnya tuh apaan sih sebenarnya? Jadi kalau neuroscience itu kalau definisi formalnya adalah ilmu mempelajari syaraf manusia. Ilmu yang mempelajari syaraf manusia. Kan macam-macam ya. Ada yang mempelajari misalnya tulang manusia atau sistem pencernaan atau paru, kedokteran, biologi. Nah, ini ilmunya adalah neuroscience, ilmu mempelajari mengenai syaraf manusia, tapi bukan secara spesifik struktural saraf seperti syaraf ini apa ini enggak gitu. Jadi pemahamannya adalah bagaimana si neuroscience ini bisa boleh katakan memberikan pengetahuan baru mengenai syaraf manusia. Saraf itu nggak hanya yang ada di tangan, tapi terutama otak. Ya, saraf kepala ya. Saraf kepala. Jadi ada hubungannya dengan syaraf manusia yang ada di otak, di kepala gitu ya? Fokusnya adalah di otak, sebenarnya di otak. Oh, gue mulai nangkep tentang si neuroscience ini. Iya kan? Tapi jadi kalau yang gue denger nih, ilmu pengetahuan pun belum bisa menjelaskan tentang neuroscience ini ya katanya. Ya gini, bukan neuroscience. Jadi ilmu pengetahuan ini belum bisa memetakan otak manusia. Oke, jadi otak manusia itulah satu-satunya bagian organ di tubuh kita yang ilmu barat belum bisa memetakan exactly. Oh, otak tuh tugasnya ini. Oh, bagian otak adalah ini. Kalau kita bicara peta, mapping, Google Map itu cuma bisa kebaca. Google Map cuma bisa baca 10% dari semua luasnya. Seperti misalnya ini aja. Bisa nggak ilmu pengetahuan menjelaskan mimpi? Nah, ini satu pernyataan dari Om Ebe yang menarik. Bisa nggak ilmu pengetahuan menjelaskan mimpi? Kalau dari Kak Re gimana? Mimpi itu bisa dijelaskan nggak sih? Kalau secara spiritual pasti bisa dong. Iya. Iya kan? Iya. Jadi mimpi ini dia lebih dalam daripada deep sleep. Mimpi lebih dalam daripada deep sleep. Karena dia benar-benar udah lost, udah hilang kesadaran. Iya. Dia masuk ke yang lebih jauh, lebih dalam. Beda halnya dengan kayak kita bertapa gitu kan. Meditasi gitu ya. Meditasi. Jadi beda apa ya? Bisa dikatakan
jadi beda dimensi. Ya. Beda dimensi. Beda dimensi. Nah, ini menarik nih, Om Ebe. Kalau dari sisi neuroscience yang lo tahu, apakah mimpi itu bisa dijelaskan juga? Jadi kalau dari pengetahuan yang gue sempat tahu mengenai mimpi nih, konteks mungkin bukan mimpinya. Jadi state of mind daripada otak itu sendiri, ya. Jadi pada saat kita tidur, ya, kita tidur nih. Misalnya kita dikasih alat Ya, alat deteksi, yang deteksi. ya, EKG segala macam. Itu semuanya slow, very slow, ya. Kalau penjelasan simpelnya, pernah tahu proyektor film kan? Kalau yang muter Iya. 24 frame per second, itu kan? Ya, kalau kita tidur, ya harusnya 24 frame per second, tiba-tiba menjadi 24 frame per 10 menit. Pelan. Lebih lambat. Otaknya putarnya pelan nih. Nah, ini penjelasan simpelnya. Makanya kadang kalau mimpi, kayaknya gue mimpi lari, tapi nggak bisa lari ya. Oh iya. Ya kan? Iya, pernah kan? Iya, benar. Anjir, nggak bisa lari gue. Kenapa? Gimana mau lari, bro? Otak lo lagi lambat. Iya. Geraknya lambat. Jadi dari artikel atau jurnal yang pernah gue sempat baca, ya intinya memang kecepatan brain kita pada saat state of mind tidur itu pelan, semuanya pelan, lambat gitu ya, sehingga heart rate turun, iya, makanya turun segala macem. Dan kalau di EKG tuh nggak banyak spike. Dia tetap kayak dia nggak rata juga, tapi tenang. Nah, poinnya kenapa? Kok kayaknya tadi kita tidur sebentar ya? Ya, kayaknya baru 10 menit padahal udah 8 jam. Karena begitu kita bangun, proses tadi, frame tadi mulai balik normal. Balik iya. normal. normal. Yang kita recall adalah sepertinya 10 menit. Tapi ternyata gue udah iya, karena yang kerekam tadi pelan. Oh, penjelasan Kasarnya begitu. Oh, Kasarnya paham begitu. gue sekarang. Ya. Iya. Nah, itu konteks kalau kita bicara mimpinya apa? Oh, sebentar. Bukan definisi, karena memori yang masuk. Sempat kerekam itu. Seperti sebentar, karena speednya otaknya prosesornya lambat. Nah, pertanyaan berikutnya ini nyambung ke Kak Re. Apakah sih sebenarnya si neuroscience itu berhubungan dengan dunia spiritual sebenarnya? Kalau menurut Om Ebe? Kalau menurut gua ada hubungannya, karena dunia spiritual itu ada di dimensi yang berbeda. Seperti yang tadi Kak Re bilang ya. Iya. Ya, dimensi kita adalah sekarang nih. Ya, kalau pernah ada saintis siapa namanya itu ada istilahnya quantum physics. Quantum physics, betul. Ya, ada Iya. quantum physics itu ada parallel universe. Iya, parallel universe. Yes. Ya kan? Ini dunia kita, ini ada dunia lain berjalan sama. Frekuensinya berbeda. Gimana sih jelasinnya? Kayak radio. Nih misalnya kita punya radio nih, radio jadul, Iya. ya. Radio ada FM, AM. ada AM, Ada SW. Lain sekali, antenanya sama. Lu bisa dengar AM sama FM sama-sama nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, satu-satu. Pindahin dulu kan. Pindahan dulu. Karena jalurnya berbeda dia. Itulah parallel universe. Seperti itu. FM, satu AM. Satu AM. Benar kan? Iya. Mungkin ya kadang-kadang nyebrang. Mungkin. Bocor. Kadang kita dengar radio ada yang bocor kan? Ada yang bocor, Kecor-kecor-kecor iya. tadi kan? Ini benar juga kan ya, Bocor bocor. dia. Iya. Kan? Kenapa bocornya? Karena di saat kita berjalan sekarang nih, dunia kita di parallel universe yang sekarang adalah kita state of mind otak kita beta sekarang nih. Beta ya. Kita ngobrol. Ngobrol. Namanya brain wave kita, gelombang otaknya beta. Beta. Beta tuh kita conscious, aware. Ya, kita Ya. sadar soalnya. Nggak bisa dibohongin. Yang nonton juga, nih nonton beta semua. Beta ini. semua, benar. Kenapa? Kalau dia theta, dia tidur. Iya. Jadi gelombang otak itu ada, ini penjelasan simpelnya juga. Ada beta, ada gamma, ada alfa, ada theta. Theta. Ya. Nah,
yang kalau kita lagi seperti ini sekarang itu adalah beta nih, ngobrol. Beta, Iya. aware. Mungkin ada yang nggak ngerti maksudnya gelombang otak apa sih? Ya kan? Nah, itu neuroscience itu belajar Itu tadi. Gelombang otak tuh bukan suara, gelombang otak tuh getaran-getaran kayak tadi AM FM. Iya. Iya. Sebenarnya kalau penjelasan sinyal, karena gua anak radio kebetulan ya, FM itu dia sinyalnya itu nukik ke bumi. Tapi kalau AM dia begini. Naik tuk tak tuk gitu. naik turun. Naik turun. Makanya kalau Sistemnya AM itu. lebih jauh. lebih jauh. Sampai Penyiar Bisa, luar kota mana kita bisa Nyampe. dengerin tadi. Kalau AM jadi jauh, bukit-bukit lewat ya. Lewat, benar. Tapi kalau FM nggak, jaraknya terbatas. Terbatas. Nah, kembali tadi frekuensi tadi nih. Tadi pertanyaannya nyambung nggak sih sama spiritual? Nah, tadi AM sama FM kadang korslet. Iya kan? Iya. Kadang korslet di mana? Nah, korsletnya itu kalau gelombang otaknya pada saat theta. Masuk ke gelombang theta itu ya. Theta itu deep sleep. Deep sleep itu kayak orang meditasi hampir memimpi. Iya, hampir tidur tapi belum tidur. Nah, tidur belum tidur, Itu namanya deep theta. sleep. Theta, deep Makanya mimpi jauh lebih dalam lagi. Iya. Gitu. Makanya ini theta itu ada di gelombang yang kita belum deep sleep. Hampir masuk ke deep sleep. Ya, nah itulah misterinya otak. Karena otak itu punya kemampuan mengatur radionya nih, frekuensi Yes. berubah-ubah sendiri. Kalau kita punya kemampuan untuk ngatur, kayaknya hari ini gue mau AM, hari besok gue mau Besok mau FM. FM. Nah itu super human udah. Iya. Bener ya Pak ya? Iya. Iya. Kare, ini menarik sebenarnya ya. Iya. Tadi kita yang bikin gue tertarik adalah si gelombang theta. Iya. Berarti sebenarnya kalau manusia sudah bisa mengatur gelombang mana yang mau dia mainkan, dia sebenarnya gua hari ini benar-benar mau ke theta aja deh. Bisa dong sebenarnya. Bisa. Bisa kan? Bisa. Nah, kalau kayak Kare yang sering berhubungan dengan spiritual, berarti gelombang tetanya dia udah yang bekerja. Cepet. Tinggal di Gitu switch, aja. tinggal nyalain, mati. Bener? On off-nya udah ada ya. Udah ada. Nah, Karir memang udah ada. makanya- udah di aplikasi udah otomatis. udah otomatis kalau dia. Nah, kalau Kare sadar nggak sih sebenarnya itu adalah gelombang theta yang dikuasai sama Kare? Iya. Jadi kalau di spiritual itu lebih ke pengalaman ya. Lebih ke pengalaman. Jadi kalau untuk penjelasan secara sains ini justru menunggu. Berharap ada penjelasan pembuktian secara sains. Ya syukur-syukur nih nanti neuroscience ini bisa menjadi iya, jembatan bisa yang menjelaskan. match Betul. ya, bisa match, cocok gitu dan bisa menjelaskan apa-apa yang ada di spiritual gitu. Ya salah satunya ya kembali ke deep sleep tadi ya, kembali ke deep sleep tadi. Jadi entah itu dibilang semedi atau pertapaan, itu kan arahnya ke deep sleep. Iya, karena kita Gitu. konsentrasi Konsentrasi sebenarnya. penuh, hampir tertidur tapi belum tertidur, masih dalam keadaan sadar, begitu. Nah, dalam keadaan deep sleep ini itu akan membuka portal, Bener yang lo Betul. bilang dong Gitu. tadi. Yang tadi. Di akan obrolan membuka off-air-nya tadi. portal Iya. tentang hal yang lebih dalam tentang diri kita. Betul sekali apa yang dikatakan Kare tadi ya. Jadi memang pada saat kita theta, Iya, theta itu otak ini punya kemampuan. Ya, tiba-tiba portalnya kebuka portal. Kalau bahasa keren sekarang portal. Portal. Ya kan? Portal tuh. Bahasa kini portal. Tapi buat otak itu adalah fitur yang udah ada built-in. Sebenarnya kita udah ada built-in ya. Udah built-in di kita Udah sebenarnya. Cuma Si aplikasinya kita tuh ya. kita latih atau tidak latih. Kalau yang latih lewat meditasi, ya. Orang yang tidak latih itu udah built-in dari ininya dia. Emang gift ya. Anak-anak indigo misalnya, ya benar. kan? Itu gifted berarti ya. Gifted. Jadi di saat theta itulah, ya, spiritual experience itu terjadi. Nah, Gitu. berarti sebenarnya penjelasannya itu simple ya. sebenarnya simple. Tapi ada sebagian yang memang nggak bisa menerima itu kan. Mungkin kalau saya tambahkan penjelasan lagi kalau kaitan sama spiritualnya. Spiritual itu kan dua warna ya. Iya. Hitam atau putih, Putih, nih. Sama aja. Samanya. Artinya gini. Nih ya, sorry itu sih bukan maksudnya menakut-nakutkan, tapi kalau misalnya kita bicara ada orang mau mengirim ilmu hitam misalnya.
Oh, santet gitu ya misalnya. Misalnya. Itu kan nanti resipiennya harus gelombang otaknya apa dulu nih. Gitu. Oh gitu. Iya. Berarti Iya. si orang yang ini mohon maaf nih. Jadi orang-orang yang punya niat jahat untuk mengirimkan dia udah harus tahu. Oh, gelombang otaknya dia lagi ke ini nih. Gua Iya. masukin yang ini gitu. Iya. berarti. Ya. Makanya rata-rata delivery-nya, COD-nya tuh kirimnya Kirimannya. Ya iya benar. lagi tidur. Betul. Lagi istilahnya itu posisi lengah ya. Lengah, posisi Posisi lengah. lengah. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Ini buat ke Om Ebe juga, buat ke Kare juga. Apakah hal-hal mistis di dunia kita itu, let's say, adanya penampakan jin, iblis. Nah, ada orang-orang yang bisa melihat segamblang itu. Iya. Nah, apakah itu termasuk gelombang otaknya ketetakah atau itu dia ada di gelombang otak yang berbeda? Om Ebe? Nah, kalau itu gua nggak bisa mendefine langsung karena belum pernah dapat analisa saintifiknya. Ya, pada saat dia sedang melihat, kalau kita lihat EKG atau kita lihat Itu gelombang, belum- itu belum kebaca belum gelombang kebaca. otaknya apa. Ya. Ya, Tapi- yang pasti sih ya, yang pasti kenapa bisa sampai ketangkep mata nih, kelihatan. Itu karena dia menangkap gelombang juga. Iya. Gelombang dari si makhluk itu. Oh. Karena masing-masing ada gelombangnya. Kita pun ada gelombangnya. Sepengetahuan gue ya. Jadi di kepala kita nih, di bagian belakang sini, ya, itu gue lihat ada 2 titik sinar. Jadi modelnya tuh kayak titik-titik gitu lah. Kayak titik 2 gitu ya? Di Nah, sini. Iya, di belakang kepala. Di sini? Yes. Di sini? Ada 2 titik sinar. Dan itu yang gua perhatiin tuh merah dan biru. Menurut gue. Secara spiritual ya? Nah, setelah gua dalemin lagi nih, ternyata yang merah ini kalau dia nyala atau aktif, ternyata untuk melihat hal-hal yang negatif. Oh. Hal-hal yang negatif. Oh. Nah, ketika yang biru ini on, dia untuk melihat hal-hal yang positif. Gitu. Tapi mungkin nggak dua-duanya on? Ada tapi masih langka ya. Oh. Masih bisa gua hitung lah. Semua jari gua kayaknya belum penuh nih. Belum penuh. Iya. Belum Kita penuh. bertiga juga belum kayaknya belum penuh. ngumpulin. Jadi pernah ada yang memang dua-duanya on. Jadi pertanyaan dong buat gue. Sebenarnya gue paham, tapi penjelasan secara sainsnya yang gue cari gitu loh. Penjelasan secara, Penjelasan secara itu bisa sains. dijelasin nggak sih sebenarnya kalau menurut lo? Dari yang lo pelajari ya? Gue sebagai orang awam ya, kalau gue coba menjadi sok pinter nih, jujur aja, nih sainsnya gimana ya? Karena tadi ya peta otak aja kita ilmu hanya memahami 10% dari petanya. Google Map-nya baru 10% bro, belum semuanya ke download, masih blank. Nah itu bagian yang blank. Bagian yang blank tadi, ada 2 titik nih, di sini nih. Maaf ya kalau boleh muter kepala, ini ya. Dua titik situ Ini ya? Yes. Iya. Nah, 1 merah, 1 Satu biru. biru. Nah, itu map yang hitam. Kalau kita main game ada kata Iya, hitam iya. kan, kalau kebuka kan. Kita pasti, nah ini apa? Nah, belum Kare secara spiritual bisa bilang, oh yang merah ini, yang biru ini. Yang dua-duanya bisa jalan, belum tentu bisa, belum banyak orangnya. Karena tadi, karena talentanya orang itu, bukan talentanya, mungkin indera keenamnya, kalau gue coba menjelaskan, indera keenamnya belum terasah atau belum teraktivate. Iya, belum activate yang Indera keenam. Jadi sebenarnya masing-masing manusia itu punya apa tadi namanya? Mata batin ya. Iya, Masing-masing mata punya mata batin yang bisa jadi mata batinnya ada orang yang sudah teraktivasi memang bawaan. Iya. Tapi ada yang harus diaktifasi dulu. Iya. Ada yang dilatih, Ada yang Dilatih melalui ada proses meditasi, latihan. kayak kita belajar berenang, ya bisa. Tapi ikan belajar berenang, enggak. Berarti memang semua ini kan masih misteri ya? Ya. Nggak bisa dijelaskan hubungannya sebenarnya neuroscience, spiritual, walaupun memang ada sangkutannya. Iya. Tapi
gue jadi lebih jelas, lebih paham dengan lo menjelaskan sesimpel neuroscience itu, Iya. dengan Kak Re menjelaskan spiritual yang gue kebetulan gue deket gitu. Kalau lo secara spiritual, lo bisa ngerasa atau bisa ngelihat? Gue bisa ngerasa. Bisa Secara ngerasa. spiritual, yes. Tapi lu nggak bisa ngelihat? Ngelihat, enggak. Tapi kalau yang mulus-mulus bisa dong ngeliatnya. Bisa lah itu mah jelas. Bisa sih, kecuali yang berbulu nggak mau. Nggak. Itu beda lagi. Beda. Itu beda.